العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Selanjutnya dari pelajaran kita bahas tentang kitab Qawaidul Muslim ini dikarang oleh Syekh Shalih Muhammad bin Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kita di kaidah yang terakhir dari kaidah dari asma wa sifat. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum wa nafa'na bi'ilmikum. Qala fadilatul Syekh al-'Allamah Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala fi kitabih al-Qawaid al-Mutla fi sifatillah wa asma'ihi al-husna. Al-qa'idatu tsalitsah dhawahiru nusus as-sifati ma'lumatun lana bi'tibarin Al-qa'idatu ar-rabi'ah ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه فلفظ القرية مثلا يراد به القوم تارة ومساكن القوم تارة أخرى فمن الأول قوله تعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا ومن الثاني قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم إنا مهلكو أهل هذه القرية وتقول صنعت هذا بيدي فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى لما خلقت بيدي لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس ونقول ما عندك إلا زيد وما زيد إلا عندك فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الأولى مع اتحاد الكلمات لكن اختلف التركيب فتغير المعنى به إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. Kata rahimahullah ta'ala Al-Qaidatul Rabi'ah. Ini kaidah terakhir sebelum kita masuk di pembahasan tentang syubhat. Dan kaidah terakhir ini sudah sedikit mengarah pada niqash ya baina ahli bid'ah. Baik, kata beliau poin yang keempat zahirun nusus dari zahir dari Al-Quran dan Sunnah berkaitan tentang sifat ya, itu ma yatadabaru atau ma yatabadaru minha ila dhihni min al-ma'na. Jadi apa yang muncul dari makna itu dalam pikiran. Jadi awal kali kita membaca satu lafaz, apa yang muncul dari lafaz itu, itulah zahir nusus. Dikatakan wajah atau kata tangan, iya, itu zahirnya. Tangan, wajah. Begitu pula perbuatan Allah. Dikatakan turun, datang, cinta, ridha, semuanya dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula di luar dari nusus sifat, tidak terkhusus dari pembahasan sifat.
walaupun di luar dari pembahasan sifat, seperti yang dicontohkan oleh musannif rahimahullah taala ini. Jadi ini asal kalimat. Asal kalam itu disebutkan hakiki. Zahirnya sebagaimana datangnya. Tidak boleh dipalingkan kecuali dengan ada yang memalingkan dari makna itu, baik dari dalil ataupun siap kalimat. Ini yang dicontohkan oleh musannif rahimahullah. Jadi umum di sini ya, zahir nusus umum. Cuman ini muqaddimah untuk masuk dalam pembahasan sifat. Kata beliau, zahir nusus wa huwa yakhtalif. Nah, itu berbeda-beda bihasabi siyaq. Apa yang diidafakan kepadanya dan apa yang diidafakan kepadanya kalam. Jadi ada dua, ada bentuk kalimatnya dan yang kedua ada ketika dia diidafakan kepada kalimat yang lain. Fal kalimatu wahidah, satu kalimat memiliki makna pada satu siyaq dan memiliki makna lain di siyaq yang lain, tapi satu kalimat. Kemudian susunan kalam juga itu memberikan satu makna. Padahal kalimatnya satu. Akan datang contoh. Jadi ini semua akan dicontohkan oleh musannif rahimahullah. Jadi kadang satu kata beda pada satu siyaq. Datang dengan kata yang sama tapi dengan siyaq yang berbeda, maknanya juga beda. Begitu pula susunan. Kalau sudah tersusun. Contoh kata beliau dari lafaz dulu. Ini belum, kalau lafaz berarti kalimat ya, kata. Falaqul qarya masalan yuradu bihi al-qawm. Taratan wa masakin al-qawm taratan ukhra. Dengan perbedaan siyaq kalimat. Min al-awwal, itu yang diinginkan dengannya al-qawm. Qauluhu ta'ala wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah aw mu'adzibuha 'adaban syadida. Qarya di situ itu apa? Al-qawm. Al-qawm. Tidak mungkin tempatnya yang diazab. Kampungnya. Enggak, tapi penduduk dari kampung itu. Dikatakan di sini qawm, ahlul Korea. Ini yang pertama. Datang dalam kalimat yang sama atau kata yang sama, tapi siyaqnya beda. Kata beliau minasani, yaitu mana sakan. Qauluhu ta'ala 'anil malaikah. Dhaif Ibrahim, inna muhlikuha ahli hadhihi al-qaryah. Dikatakan kami yang membinasakan ahli hadhihi al-qaryah. Lihat, Korea di sini jangan diartikan lagi sebagai kaum. Korea di sini kampung halamannya. Oleh karena itu kalau dikatakan Korea di sini sama dengan yang pertama, berarti pengulangan ahli hadhil ahli. Ya kan? Ini siyaqnya tidak mengarah kepada makna Korea di situ diinginkan apa kaum. Tapi yang pertama dikatakan Korea bermakna kaum karena tidak mungkin Allah mengazab tempat saja. Tapi ada penduduk dalam tempat itu, makanya disebutkan wa im min qaryatin, ahli Korea illa nahnu muhlikuha.
Ini satu kata tapi maknanya beda sesuai dengan siap kalimat. Contoh lain kata beliau, taqulu sana'tu hada biyadayya. Fala takunu al-yad kal-yad fi qoulihi ta'ala lima khalaqtu biyadayya. Ini penyandaran. Ya kan? Wa ma yudhafu ilaihi kalam. Ini lihat. Jadi tangan disandarkan kepada saya. Sana'tu hada biyadayya. Saya membuat ini dengan tangan saya sendiri. Ini tidak sesuai dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala, tidak sama dengan ucapan Allah wa ma khalaqtu biyadayya. Pada yang tadi penyandaran kepada diri seseorang. Kalau ayat penyandaran tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau di anna liyad fil misal. Itu yang pertama, udifat ila al-makhluq fatakunu munasabatan lah. Wa fil ayat udifat ila al-khaliq fatakunu la'iqatan bih. Kata beliau tidak ada seorang pun yang selamat fitrahnya, yang akalnya ini masih sehat, belum dicampur dengan syubhat-syubhat, itu meyakini bahwasanya tangan Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan tangan makhluknya, atau sebaliknya tangan makhluknya sama dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh yang pertama dari kalimat atau satu kata tapi beda siapnya. Beda siapnya. Sekarang datang dalam bentuk kalimat. Kalimat yang sama, tidak ada yang berubah, tapi yang membedakan adalah tarkibnya. Tarkibnya. Kata beliau, wa taqulu ma 'indaka illa zaidun wa ma zaidun illa 'indak. Fatufidu jumlah tsaniyah atau fatufidu jumlah tsaniyah ma'nan ghayra ma tufiduhu al-ula ma ittihad al-kalimat lakin اختلف التركيب فتغير المعنى به. Ucapan beliau ma 'indaka illa zaid itu berbeda dengan wa ma zaidun illa 'indak. Sama tak? Ada manafi, ada istisna, ada dhor, ada zaid. Sama, tidak ada yang berbeda. Berbeda susunannya. Lihat maknanya. Kalau ucapan ma 'indaka illa zaid, tidak ada yang di sisimu kecuali zaid. Berarti menafikan selain zaid. Tidak ada selain zaid di sisimu. Tidak ada selain zaid yang berada di sisimu. Berarti mencukupkan zaid itu berada di sisimu. Itu saja. Ya kan? Sama dengan la ilaha illallah. Dikatakan wa ma zaidun illa indak. Kalau ini tidak ada zaid kecuali itu berada di sisimu. Jadi ikhtisarnya pada keberadaan zaid di mana? Di sisimu. Tapi tidak menafikan bahwasanya ada yang lain, ada Amr, ada Muhammad. Kalau yang pertama dikatakan ma 'indaka illa zaid, yaitu tidak ada yang didapati di sisimu kecuali zaid saja. Tidak ada Muhammad, tidak ada Amr, tidak ada yang lain, zaid saja. Adapun yang kedua wa ma zaidun illa 'indak, ini dikatakan zaid itu tidak ada di tempat lain, itu berada di sisimu.
Tapi tidak kita katakan cuma Zaid yang ada di sisimu. Bisa saja ada Muhammad. Cuman kalau dikatakan di mana Zaid, itu berada di sisimu. Nah, ini perbedaannya, perbedaan. Satu kalimat yang sama tapi susunan yang berbeda, maka berbeda juga maknanya. Berbeda juga maknanya. Lihat, kata beliau, "Idza taqarrara hadza fa dhahirun nususi as-sifat ma yatabadaru minha ila dhihni min al-ma'ani." Jadi kalau sudah ditakrir ini, maka makna zahir nusus itu apa yang muncul dari pikiran tentang makna-makna dari kalimat tersebut. Sekarang beliau masuk pembagian tentang bagaimana seorang manusia itu memaknai dari zahir nusus. Ada tiga kelompok. Kata beliau, وقال رحمه الله وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من جعل الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين لا يسلك لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم. فقد أجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر، فقال: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن الكريم والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحطون فيه صفة محصورة. انتهى كلامه. وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. انتهى كلامه. نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الحموية من مجموع الفتاوى لابن قاسم. وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين: الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته، كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. الثاني أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم، والثاني باطل، لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده. وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن كتموه، وكلاهما باطل. وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيرهم. Ini pembagian yang pertama. Kata beliau, pembagian yang pertama, seorang yang menjadikan zahir yang muncul darinya makna yang hak yaliqu billah. Ini berkaitan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala yang datang dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi ada yang menjadikan zahirun nusus itu tetap sebagaimana datangnya, maknanya hak sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa abqu dalalataha ala dzalik. Wa haula humus salaf alladziina ijtama'u ala ma kana 'alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama ini dari ahli sunnah wal jamaah, di mana mereka sepakat di atas apa yang berada Nabi SAW di atasnya dan para sahabatnya. Dan mereka ini
tidak dibenarkan laqab ahli sunnah kecuali kepadanya. Kemudian disebutkan bahwasanya mereka ijma' di atas hal tersebut, yaitu zahirun nusus, sebagaimana apa yang muncul dalam pikiran dari maknanya. Inilah yang disebutkan oleh dari ulama seperti Al-Auza'i dan selainnya, dikatakan umirruha kama ja'a bila ta'wil, di riwayat lain bila takyif. Ini dia maknanya, jadi tidak boleh dipalingkan dulu. Kama naqalahu Ibnu Abdul Barr faqala ahli sunnah مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن الكريم والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز. Ini dia. Jadi mereka sepakat mengikrar dari sifat-sifat yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah, kemudian beriman dengannya, kemudian membawa dari sifat-sifat tersebut ke makna yang hak, lafadznya hakiki, bukan majaz. Maksudnya lafadz tangan datang dalam Al-Quran bermakna tangan. Ini maknanya, bukan majaz, artinya lafadznya tangan, tapi yang diinginkan bukan makna tangan, yaitu apa? Sebagaimana disebutkan mereka, kudro ataupun nikmat. Jadi kalau hakiki, sebagaimana datangnya, kalau lafadz tangan, ya mananya tangan, bukan majaz. Iya, sama dalam pelajaran ushul fikih ya. Iya, dibahas tentang majaz. Datang dengan lafaz lain tapi maknanya lain. Illa annahum la yukayifuna syai'an min dhalik wa la yahudduna fihi sifatan mahsuratan. Kecuali mereka ini tidak memberikan takyif dari sifat-sifat tersebut. Jadi mereka tetapkan tangan, lihat, sepakat ya, bahwasanya lafaz tangan datang maknanya tangan. Ini yang pertama, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Kemudian mereka tidak ada mentakif. Jadi katakan tangan, mananya tangan, tapi tangan tidak seperti tangannya Zaid. Atau tidak kita katakan tangan Allah Subhanahu wa taala itu karena dikatakan Allah Subhanahu wa taala agung. Ya, maka kita katakan oh tangan Allah besar, panjangnya begini. Tidak seperti itu juga. Terbatas pada keimanan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, dan tangan itu maknanya jelas. Kemudian kata beliau wala yahudduna fihi sifatan mahsura. Tidak juga membatasi untuk Allah sifat. Iya. Dengan sifat yang terbatas. Ini sudah lewat kemarin ya. Kemudian dibawakan juga ucapan Al-Qadi Abu Ya'la dalam kitabnya Ibtal Ta'wil. Kata beliau tidak boleh kita menolak dari khabar-khabar tersebut, khabar tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita sibuk untuk mentakwilnya. Yang wajib untuk kita adalah membawanya kepada zahir ayat, bahwasanya itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti dengan sifat-sifat makhluknya. Dan tidak boleh diyakini bahwasanya sifat tersebut ada kemiripan dengan makhluknya. Akan tetapi kata beliau sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad dan selainnya dari a'imah. Jadi ini penukilan saja bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah seperti ini dalam membawa zahir nusus.
Iya, dia makna ini sebagaimana datangnya, tidak dipalingkan maknanya dan tidak sibuk mentakwil dari makna-makna yang datang tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau memberikan sebab kenapa madhab ini madhab yang sahih. Yang pertama, kata beliau, ini adalah penerapan yang sempurna dari apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Dari wajibnya seorang mengambil apa yang datang pada Al-Quran dan Sunnah dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya, sebagaimana diketahui orang yang mencarinya dengan ilmu dan insaf. Ini ilmu lawan dari al-jahil, wal insaf lawan dari abul. Jadi beramal dengan Al-Quran dan Sunnah. Iya. Jadi kaidahnya kemarin, bahwasanya apa yang datang Al-Quran pada asalnya itu hakiki, bukan majaz. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tetapkan sebagaimana datangnya dan beramal juga dengan ayat Al-Quran, bahwasanya tidak semisal dengan yang lain. Jadi batasannya ada. Tidak menolak semuanya dan tidak mengambil satu kemudian menolak satu. Iya. Kita katakan Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Sebagaimana musyabbihah ditetapkan juga. Tapi dia tidak mau beramal dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'. Maka dikatakan tangan Allah semisal dengan tangan makhluknya. Tangan makhluknya. Kemudian yang kedua bahwasanya yang hak itu kalau tidak datang dari as-salaf pasti datang dari selainnya. Al-haq itu ada. Kalau tidak datang dari para salaf berarti datang dari selainnya. Dan yang kedua ini dikatakan batil. Iya, dikatakan batil. Kenapa? Karena kalau datang dari selain as-salaf berarti mengharuskan salaf ini yang dimana dia adalah sahabat, kemudian tabi'in, itu berbicara dengan kebatilan. Jadi ahlul bid'ah dikatakan tangan Allah, lafaz tangan dalam Al-Quran itu bermakna demikian dan demikian. Ahli sunnah wal jamaah tidak, dikatakan tangan hakiki sesuai dengan kebesaran keagungan Allah. Ada yang mengatakan tangan Allah, iya, Allah memiliki tangan, tapi tangan Allah sama dengan tangan makhluknya. Ahli sunnah wal jamaah dikatakan tangan Allah tidak ada yang semisal dengan tangan makhluknya. Tangan Allah sesuai dengan kebesaran Allah. Ini dua, pasti ada yang benar. Kalau bukan salaf, berarti yang lain. Sekarang kata beliau, ucapan yang lain selain salaf ini batil. Dari sisi mana? Karena kalau ucapannya salaf, kalau ucapan mereka yang benar, berarti ucapan salaf ini batil. Ya. Dikatakan mereka akan bicara dengan kebatilan, tasrihan atau zahirah. Ya, tasrihan itu dikatakan la yahtamil ghairuhu sawa'an bil mutabaqah atau tadammun. Iya. Tidak ada ihtimalnya tasrih. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki Allah Subhanahu wa taala bersifat pencipta. Iya, sebagaimana dalam Al-Quran, Al-Khaliq, ya kan? Ini tasrih. Atau zahir. Iya, atau zahir. ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده. Dan mereka tidak berbicara satu kali pun
tidak dengan tasrih, tidak juga dengan zahir, dengan kebenaran yang wajib kita yakini. Kata beliau, wa hadha yastalzimu an yakunu imma jahilin bil haqq wa imma alimin bihi lakin katamuhu wa kilahuma batil. Kata beliau, dan perkara ini mengharuskan mereka ini jahil pertama. Kalau apa yang antum katakan benar, berarti as-salaf ini dia jahil. Kemudian yang kedua, kalau dia tahu bahwasanya yang antum mengucapkan ini itu yang benar, kemudian para salaf tidak sampaikan, berarti dia menyembunyikan ilmu. Dan kata beliau, kilahuma batil. Dan keduanya ini batil. Kemudian kata beliau, wa butlanul lazim yadullu ala butlanil malzum. Ini sudah kita jelaskan kemarin. Fata'ayyana an yakuna al-haqqu fi ma qalahu as-salaf duna ghairihi. Maka jelaslah bahwasanya yang hak itu apa yang diucapkan oleh as-salaf, bukan datang dari selain as-salaf. Kita ambil jenis yang kedua ya. وقال رحمه الله: القسم الثاني من جعل الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم المشبهة ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه. الأول أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بها، فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء. الثاني أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما. الثالث أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلا. فإن قال المشبه أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك، والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله، فجوابه من ثلاثة أوجه. أحدها أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء، ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أندادا، فقال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وكلامه تعالى كله حق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. ثانيها أن يقال له ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات، فسيقول بلى، فيقال له فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات، فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض. ثالثها أن يقال ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فسيقول بلى، فيقال له إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق، مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم، بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. Ya, dari keharusan perkara yang menunjukkan bahwasanya madhab Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah madhab yang sahih dengan dua perkara ya. Yang kedua, paham toh? Paling pertama jelas bentuk penerapan sempurna dari apa yang diperintahkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua, yang jelas
Hah? Iya. Coba lihat di situ. Saya jelaskan satu kali lagi. Kata beliau, الثاني أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيره. Ini sudah jelas. Karena ada dua ucapan, iya, pasti ada yang benar. Kalau bukan dari salaf, pasti dari selainnya. Kata beliau, wasani batil. Yang selain dari salaf ini batil. Dengan beberapa alasan. Pertama, mengharuskan, iya, as-salaf ini dari sahabat dan tabi'in itu berbicara dengan kebatilan. Baik dari perkara yang sharih dari sifat Allah, contohnya Al-Khaliq, ya kan, pencipta. Atau yang zahir. Yang zahir diistilahkan bisa mengandung makna yang lain. Bisa mengandung makna yang lain dari lafadznya. Dari lafadznya bisa mengandung makna yang lain. Ya. Sama tangan. Tangan itu dimanakan oleh ahlul batin itu bermakna apa? Kudro dan kuwa. Iya. Ya kan? Kekuatan tangan itu kekuatan. Ini yang pertama. Jadi kalau ucapan mereka yang benar berarti mengharuskan para salaf itu berbicara dengan kebatilan, baik yang sharih atau zahir. Yang kedua, mereka ini tidak berbicara satu kali pun tidak dalam perkara yang sharih, tidak juga perkara yang zahir, berbicara dengan kebenaran yang wajib kita imani. Iya, pertama dia berbicara dengan kebatilan. Ini pertama. Yang kedua, dia tahu tapi dia tidak bicara. Perhatikan, ini dua alasannya. Kalau ucapan yang benar berarti as-salaf pertama kalau dia bicara berarti dia bicara kebatilan. Kalau dia tahu yang benar, ya kan? Berarti pertama dia jahil, sahabat. Jahil. Yang kedua, as-salaf ini tahu tapi tidak sampaikan kepada kita. Dia tidak katakan, dia tidak berbicara bahwasanya tangan bermana ini, tangan bermana tidak. Dia diam. Berarti mengharuskan mereka yang tahu tapi dia diam. Oleh karena itu dikatakan walam yatakallamu marratan wahid la tasrihan wa la dhahran bil haqq. Yang di mana perkara ini wajib kita akui, wajib kita imani. Oleh karena itu dan kata beliau wa hadha istalzim. Dua ini mengharuskan bahwasanya pertama, iya, sebenarnya tadi as-salaf jahil. Yang kedua dia alim tapi dia menyembunyikan ilmu, dan keduanya sesuatu yang batil untuk as-salaf, yang batil untuk as-salaf. Jadi dia, maka dari sini mengharuskan bahwasanya yang benar adalah ucapan as-salaf. Tidak mungkin sahabat mengambil dari Nabi berbicara dengan kebatilan. Kemudian yang kedua, ada yang menjadikan zahir yang muncul dari nas ini itu dia ambil zahirnya, sebagaimana kita ambil zahirnya, tapi dia membawa kepada makna yang batil. Kalau kita ambil zahirnya, kemudian kita bawa ke mana yang hak untuk Allah Subhanahu wa taala. La yaliqu billah. Makna yang batil yang tidak sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Wa huwa tashbih. Dikatakan ini penyerupaan, sanksi. Wa aqad dalalataha ala dzalik. Dia biarkan. Iya, dikatakan tangan, iya ada tangan. Ada tangan. Lafaz tangan jelas. Apa kalau di tangan? Iya, Allah di tangan. Dalilnya mana? Bali ada usulkan. Sama dengan kita. Tapi dikatakan makna tangan, iya, tidak sesuai dengan kebesaran keagungan Allah. Dikatakan tangan Allah, iya, sebagaimana tangannya Zaid. Seperti itu. Jadi biarkan zahirnya sebagaimana tangannya, membiarkan pendalilannya, tapi maknanya dia taktil. Iya, dia bawa maknanya kepada makna yang batil, yaitu dia samakan
dengan sifat makhluknya. Kata beliau, wa haulahum musyabbihah. Iya, mumatsilah. Wa madhhabuhum batil muharramun min iddatil awjuh. Yang pertama, ini jinayah dari nusus. Akan datang nanti perbedaan atau ucapan beliau di akhir dari kaidah ini dikatakan kullu mu'attil mumatsilah atau kullu mu'attil mumatsilun wa kullu mumatsil mu'attilun, itu akan disebutkan. Di sini sudah disyaratkan sana. Sudah disyaratkan. Kata beliau annahu jinayatun 'ala nusus. Perhatikan wa ta'tilun laha. Ini dia. Sudah disebutkan. Dia musyabbih tapi dikatakan ta'til. Wa ta'tilun laha 'anil murad biha. Fa kaifa yakunu al-murad biha tashbih wa qad qala Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Ini bentuk kekurang ajar terhadap nusus dan penafian. Iya. Dari apa yang diinginkan dengan nusus itu. Fakaifa yakunu al-murad biha tashbih? Bagaimana kita katakan yang diinginkan itu semisal dengan makhluknya, sedangkan Allah berfirman laisa kamitslihi syai'. Ya, ini pendalilannya. Yang kedua, akal itu menunjukkan bahwa adanya perbedaan antara makhluk dengan khaliq di zatnya, begitu pula di sifatnya. Maka bagaimana dihukumi dengan dalil nusus bahwasanya Allah Subhanahu wa taala semisal dengan makhluknya. Iya. Dari lafaz saja, sebagaimana kita ketahui al-khaliq dengan makhluk itu sudah berbeda. Itu sudah berbeda. Yang ketiga, yang dipahami anna hadzal mafhum, bahwasanya pemahaman yang dipahami oleh musyabbih dari nusus itu menyelisih dari pemahaman as-salaf. Maka menjadikan hal tersebut batil. Artinya, kalau kita mengambil nusus sifat dari Al-Quran dan Sunnah, tidak sampai di situ. Kita juga harus mengambil pemahaman dari as-salaf, diikuti juga dari pemahaman as-salaf. Sekarang kata beliau, kita selesaikan ya. Fa in qala al-musyabbih ana la aqilu min nuzulillah wa yadihi illa mithl ma lil makhluq min dhalik. Wallahu ta'ala lam yukhatibna illa bima na'rifuhu wa na'qiluhu, fajawabuhu min thalathati awjuh. Kalau dikatakan saya tidak tahu makna tangan kecuali saya lihat tangannya Zaid. Saya tidak tahu mana turun kalau saya tidak lihat manusia turun. Dan Allah itu tidak menghitung kita dengan sesuatu yang tidak kita pahami. Kita tahu. Makanya kita katakan tangan, Allah memiliki tangan sama dengan tangan makhluknya. Allah turun sama dengan turunnya makhluknya. Itu yang bisa kita pahami. Bagaimana kita jawab? Kata beliau 3 jawabannya. Iya, ini sudah berlalu kemarin ya, bahwasanya Al-Quran kita dihidup oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran sesuai yang kita pahami. Ya kan? Dia juga berdalil dengan ini. Dia juga berdalil dengan ini. Dibantah dengan 3 sisi. Yang pertama, anna alladhi khatabana bidzalik huwa alladhi qala an nafsihi laysa kamitslihi syai'. Perhatikan. Dia menghidap kita dengan hal tersebut, dia mengatakan tidak ada yang semisal dengannya. Iya, jadi benar ucapan bahwasanya Allah menghidap kita sesuatu yang kita ketahui. Tapi dia juga yang mengatakan laisa kamitslihi syai'. Iya, ini pertama. Wa na'a ibadahu ayadribu lahu al-amsal, dan mereka Allah melarang makhluknya untuk memberikan permisalan. Au yaj'al lahu andad, atau menjadikannya tandingan. Allah berfirman, "Fala tadribu lillahi al-amsal innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun." Ini yang pertama. Yang kedua, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Allah melarang. Pertama dikatakan tidak ada semisal dengannya, yang kedua ada larangan untuk menyamakan Allah dengan makhluknya. Wa kalamuhu ta'ala kullu haqq. Iya. Dan ucapan Allah dalam Al-Quran semuanya hak. Yusaddiqu ba'duhu ba'da. Yang satunya membenarkan yang satunya, dan tidak ada tanaqud. Perhatikan, tidak ada tanaqud. Yang kedua dikatakan, lihat, alasta ta'qilu lillahi dzat la tushbihu dzawat. Jadi mereka menetapkan zat, mereka tidak mau menafikan zat Allah. Bukankah kau tetapkan zat, dan kau juga yakini zat Allah tidak sama dengan makhluknya? Ya, perhatikan. Fasyaqulu bala, iya. Kami yakini bahwasanya zat Allah tidak sama dengan zat makhluknya. Baik. Kalau dikatakan faltaqilu lahu sifat la tushbihu sifat, iya.
Lalu kenapa kau tidak bisa ketahui bahwa sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluknya? Bukankah kata beliau fa'inal qawla bidzat kal qawla bid fa'inal qawla bis sifat kal qawla bidzat. Iya, sedangkan pembicaraan tentang sifat itu sebagaimana pembicaraan tentang zat. Kalau diistilahkan Ibnu Taimiyah, al-qaul fi sifat far'un min qaul fi dzawat. Wa man farraqa bainahuma faqad tanaqud. Dan siapa membedakan keduanya maka terjadi perselisihan, bertolak belakang. Yang ketiga kata beliau ayyuqal. Ini dari akal semua ini. Yang kedua, alastu tushahidu fil makhluqat ma yattafiq fil asma wa yakhtalif fil haqiqah wal kayfiyah. Fasayaqulu bala. Bukankah kau lihat manusia berbeda-beda? Namanya sama tapi hakikatnya beda. Dikatakan iya, saya lihat. Maka dikatakan idza aqalta at-tabayun bain al-makhluq fi hada. Kalau kau tahu perbedaan antara makhluk-makhluk pada hal tersebut, falimada lam ta'qiluhu bain al-khaliq wal makhluk. Lalu kenapa kau tidak bisa pahami perbedaan antara khaliq, pencipta dan yang diciptakan? Ma'ana tabayun bain al-khaliq wal makhluk adhar wa a'zam. Bersama dengan itu perbedaan keduanya lebih jelas, lebih besar. Iya. Bahkan at-tamazul mustahil bain al-khaliq wal makhluk. Bahkan penyamaan antara khaliq dan makhluk itu mustahil. Iya. Mustahil. Kama sabaqa fil qaidati sadisah min qawaid sifat. Ini yang kita katakan. Iya, sekedar nama saja. Kalau nama sama, hakikat beda, itu antum lihat. Iya. Kalau nama sama, mungkin ada kesamaan sedikit dari kaifiyat kalau sesama makhluknya, ya kan? Apalagi memang pada hakikatnya sama namanya, beda hakikatnya. Sekarang bagaimana lagi kalau namanya beda? Hah? Antum katakan khaliq al-makhluk. Namanya saya sudah beda. Bagaimana lagi sifatnya dan kaifiyatnya? Jadi ini bantahan untuk kelompok yang membawa zahir nusus sebagaimana datangnya tapi dimanakan dengan makna yang batil. Dan yang terakhir ini madhab Mu'attilah, mereka menolak zahir nusus. Menolak dari zahir nusus. Insyaallah kita lanjutkan besok, selesaikan ya. Semoga ini besok selesai. Semoga. Setelah itu pekan depannya masuk kita di syubhat. Saya subhanahu wa ta'ala bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.